Kisah menegangkan. Markas Ormas GRIB diserbu puluhan pasukan TNI, hingga terjadi bentrok antara pasukan TNI dengan Ormas GRIB. Apa penyebabnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah terbaru lainnya. Markas Ormas GRIB di Jalan Letnan Sutrisno tampak ramai. Puluhan anggota berkumpul, sebagian berteriak-teriak, sisanya memamerkan ketangkasan bela diri sambil sesekali mengayunkan kayu dan pentungan. Di antara kerumunan itu, sosok yang paling disegani berdiri tegap. Bagas Pratama, Ketua GRIB Cabang Purwasari. Pria bertubuh kekar dengan bekas luka panjang di pelipis kirinya. "Jangan takut, ini tanah kita. Kita yang berkuasa di sini," teriak Bagas, mengobarkan semangat. Namun di sudut jalan, suasana jauh berbeda. Seorang pemuda berpakaian lusuh, Serka Dimas Ardiansyah, anggota TNI muda, tengah duduk di warung kopi, memperhatikan keributan itu. Ia sedang dalam misi pengawasan tidak resmi, setelah mendapat laporan bahwa ormas tersebut meresahkan masyarakat. Dimas mengetik cepat di ponselnya, mengirim laporan singkat kepada komandannya, Kapten Andika Wirawan. "Markas GRIB kumpul besar, situasi mengarah kaos. Perlu backup?" Balasan datang hanya dalam 2 kata. "Tetap pantau." Namun situasi berubah lebih cepat dari yang diantisipasi. Seorang pedagang kaki lima, Pak Soleh, lewat sambil mendorong gerobak. Tanpa sebab jelas, 2 anggota GRIB membuli Pak Soleh tersebut. Serka Dimas berdiri, dadanya bergemuruh. Ia tahu aturannya, pantau, jangan campur tangan. Tapi hatinya memberontak. Dimas berlari mendekat menarik salah satu pelaku. "Hei, mau apa kalian? Ini orang tua." Seketika, puluhan pasang mata menoleh. Bagas Pratama berjalan menghampiri, ekspresinya dingin. "Siapa lo? Berani ngatur di wilayah kita?" desis Bagas. Dimas mengangkat tangan, menunjukkan identitasnya. "Saya TNI, saya minta kalian hentikan ini." Namun, kata TNI justru memercikkan bara. Bagas tertawa keras. "Di sini yang berkuasa GRIB, bukan TNI." Tanpa aba-aba, sebuah pukulan melayang ke arah Dimas. Ia berhasil menangkis, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dalam hitungan detik, Dimas dikeroyok. 1 lawan 10. Darah mulai mengalir dari pelipisnya. Orang-orang sekitar menjerit. Beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel. Video itu, tanpa sadar, akan segera menjadi viral. Sementara itu, di markas Dimas bertugas, Kapten Andika menatap ponselnya dengan wajah tegang. Andika mengepalkan tangan. "Siapkan 1 truk personel," katanya pada ajudannya. "Kita jemput anggota kita." 1 truk besar dengan seragam loreng mulai menderu, membelah jalanan Purwasari menuju markas GRIB. Bunyi deru mesin truk militer memecah keheningan sore itu. Tanah bergetar ringan saat roda-roda besar menghantam aspal yang sudah retak di banyak tempat. Dari balik truk, Kapten Andika Wirawan berdiri, wajahnya dingin seperti baja. Di belakangnya, belasan anggota TNI berpakaian loreng, bersenjata tongkat dan tameng, siap siaga. Mereka bukan pasukan untuk operasi biasa. Mereka datang untuk menjemput saudara mereka yang dihina. Truk berhenti tepat di seberang markas GRIB. Kapten Andika turun lebih dulu. Ia berjalan tegap, tanpa keraguan, menuju gerbang markas yang kini sudah dipenuhi puluhan anggota GRIB bersenjata kayu, rantai, bahkan besi. Di sisi lain, Serka Dimas terkapar di trotoar. Wajahnya lebam, seragamnya sobek di beberapa bagian. Meski begitu, matanya masih menyala penuh semangat. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. Kapten Andika melirik sekilas ke arah Dimas, lalu kembali menatap ke depan. Di hadapannya, Bagas Pratama sudah berdiri, dikelilingi anak buahnya. Ia menyeringai, seolah menyambut pertandingan. "Kamu yang mimpin pasukan ini?" Suara Bagas lantang, penuh tantangan. Andika tidak langsung menjawab. Ia membuka map kecil dari pinggangnya, mengeluarkan secarik surat perintah. "Dalam kapasitas sebagai aparat negara, saya minta Anda menyerahkan anggota yang melakukan penganiayaan terhadap prajurit kami untuk diproses hukum," ucap Andika tegas. Bagas tertawa keras, diikuti gemuruh tawa dari anak buahnya. "Di sini, hukum kami yang bikin. Tentara nggak ada apa-apanya," hardik Bagas. Lalu ia meludahi tanah di dekat kaki Andika. Seketika suasana memanas. Beberapa anggota GRIB mulai maju perlahan, memutar-mutar senjata di tangan mereka. Di belakang Andika, pasukan TNI segera mengambil formasi bertahan. "Negosiasi selesai," kata Andika dingin.
Ia memberi isyarat kecil dengan tangan. Tanpa komando lebih lanjut, pasukan TNI menyerbu. Bentrok tak terhindarkan. Jeritan, benturan kayu dan tameng, suara tubuh terhempas ke aspal. Semua berpadu jadi satu. Tak ada lagi aturan. Ini balas dendam yang sudah mendidih sejak Dimas dipermalukan. Serta Dimas, walau terluka, memaksakan diri berdiri dan ikut bergabung. Memukul satu anggota GRIB yang dulu membuli Pak Soleh. Bagas bertarung sengit melawan Kapten Andika. Tinju mereka saling beradu, keras dan brutal. Namun, pengalaman bertempur Andika jauh di atas Bagas. Dalam 3 pukulan cepat, Bagas terhempas ke tanah. Darah mengalir dari bibirnya. Di sekeliling, anggota GRIB mulai kalah satu persatu. Sebagian lari tunggang langgang meninggalkan lokasi. Tapi pasukan TNI terus mengejar, memastikan tak ada yang lolos dari pertanggungjawaban. Dalam kekacauan itu, warga sekitar hanya bisa merekam dari kejauhan. Kamera HP bergoyang-goyang, merekam sejarah kecil yang akan segera meledak di media sosial. Sore itu, Jalan Letnan Sutrisno berubah menjadi medan perang kecil, dan dunia segera tahu siapa yang memenangkan pertarungan. Namun, di kejauhan, dari balik reruntuhan bangunan tua, beberapa orang dengan jaket berbeda tampak mengamati dengan tatapan penuh rencana. Mereka bukan dari GRIB. Mereka lebih berbahaya. Bentrok brutal itu perlahan mereda. Tubuh-tubuh lelah berserakan di sepanjang Jalan Letnan Sutrisno. Pasukan TNI tetap berdiri kokoh, memastikan anggota Ormas GRIB yang menyerah tidak melarikan diri. Bagas Pratama terduduk di tanah, kedua tangan diborgol, wajahnya bonyok. Darah mengalir dari hidung dan sudut bibir. Ia mendelik tajam ke arah Kapten Andika, yang berdiri tenang di hadapannya. Penuh wibawa. "Aku akan kembali," desis Bagas dengan suara serak. Kapten Andika menatapnya dingin. "Hukum akan bicara, bukan jalanan." Di sisi lain, Serka Dimas duduk bersandar di truk, tengah dirawat seadanya oleh rekan-rekannya. Meski luka-lukanya cukup parah, semangatnya tidak padam. Ia tahu, hari ini kehormatan seragam loreng telah ditegakkan. Warga berkerumun di pinggir jalan, berbisik-bisik sambil mengarahkan kamera HP mereka. Dalam hitungan menit, rekaman bentrokan itu sudah membanjiri media sosial.